Belakangan ini, tiap kali saya mampir ke pom bensin buat ngisi Pertamax, rasanya dompet makin menjerit. Harga kebutuhan pokok udah mulai naik, biaya hidup makin mahal. Dan jujur aja, nyari smartphone yang bener-bener masuk akal di dompet rasanya tuh udah kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Banyak banget tech reviewer di luar sana yang udah ngupas habis nih HP saat pertama kali rilis di bulan Mei 2026 kemarin. Tapi saya sengaja buat nahan diri. Saya baru pengen bahas ini secara mendalam di bulan Juni ini. Why? Ya karena saya ingin ngeliat nih HP ini dari kacamata realita setelah hype-nya ini mulai mereda. Dan pastikan aja, apakah ini benar-benar HP yang layak dibeli? Kenalin, ini Infinix Hot 70. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Di video kali ini kita akan bahas Infinix berhasil membuat standar baru untuk HP 2 jutaan. Di tengah gempuran harga yang kadang nggak masuk akal, Infinix nih berani ngasih sebuah produk yang sangat worth to buy. Memang sih, ada beberapa kekurangan dan kompromi yang harus banget kalian terima dengan lapang dada. Dan kalau mau dibandingkan dengan HP-HP legendaris di masa lalu yang worth it banget, keadaan industri smartphone sekarang memang terasa cukup menyedihkan. Tapi untuk standar tahun 2026, ini adalah salah satu deal paling masuk akal. Yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke opini, kita harus fair ngelihat apa yang disajikan Infinix di atas kertas. Layarnya datang dengan ukuran yang sangat lega, yaitu 6,78 inch dengan panelnya IPS LCD yang didukung refresh rate super mulus di 120 Hz. Untuk perlindungannya, bagian depan sudah menggunakan glass front. Tapi kita harus puas dengan plastik back dan plastik frame di sekujur bodinya. Meski begitu, kabar baiknya HP ini sudah mengantongi sertifikasi IP65. Masuk ke urusan dapur pacu, Infinix mempersenjatai HP ini dengan chipset MediaTek Helio G100 berfabrikasi 6 nanometer. Satu hal yang sangat mengejutkan dan perlu kita kasih standing applause. Infinix berhasil untuk ngasih HP ini jaminan 3 kali update OS untuk HP kelas entry level. Untuk urusan baca tulis data, penyimpanannya menggunakan standar UFS 2.2. Di sektor fotografi, bagian belakangnya dihuni oleh kamera lead utama 50 megapiksel yang disandingkan dengan auxiliary lens. Sementara di bagian depan ada kamera 8 megapiksel buat kebutuhan selfie kalian. Sektor dayanya adalah monster yang sebenarnya. Infinix menanamkan baterai berkapasitas 6000 mAh. Pengecasannya pun sangat ngebut di 45 watt. Nggak berhenti di situ teman-teman. Buat kalian yang gamer sejati, ada fitur bypass charging. Dan HP ini bahkan bisa berubah jadi powerbank dadakan dengan fitur reverse charging 10 wattnya. Untuk fitur lainnya juga komplit banget untuk kelas harganya. Kalian udah dapat speaker stereo, NFC untuk top up e-money, Bluetooth 5.4, sensor fingerprint yang menyatu dengan tombol power alias side mounted, sampai sensor accelerometer, gyro, proximity, dan juga kompas. Semuanya hadir di sini. Untuk speakernya gimana ya? Yuk kita dengerin aja langsung dan pastiin kalian pakai headset atau TWS terbaik kalian ya. Kau tunggu loncengnya ya. Wow. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kenapa saya begitu yakin nyebut Infinix Hot 70 ini sebagai pembuat standar baru? Kelebihan yang pertama dan paling utama adalah rentang harganya yang sangat terjangkau. Karena pilihan storage-nya nih yang ditawaran banyak banget nih. Bayangkan, Infinix membaginya dalam 4 opsi yang sangat strategis. Varian paling bawah 4128 dijual di harga 2199, lalu varian 6128 di 2699. Naik ke varian 8128 di 3199 dan varian yang paling mentok 6256 di harga 3399. Strategi ini tuh cerdas banget teman-teman. Buat kalian yang budgetnya bener-bener ketat di angka 2 juta lebih sedikit, kalian udah bisa bawa pulang sebuah HP dengan layar 120 Hz dan baterai 6000 mAh tanpa harus memaksa dompet kalian jebol.
Kelebihan yang kedua, yang mungkin bagi sebagian orang nih kedengarannya sepele, tapi buat kaum kreator ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu dipertahankannya LED flashlight untuk kamera bagian depan. Di tahun 2026 ini, fitur fisik kayak gini tuh udah sangat langka loh. Karena kebanyakan brand tuh hanya mengandalkan cahaya dari layar, yang seringkali bikin warna kulit kita tuh jadi nggak netral. Dengan adanya flashlight dedikasi di depan, kalian yang hobi vlogging malam hari, bikin instastory di cafe yang remang-remang, atau sekedar video call di kamar gelap, akan sangat tertolong nih dengan fitur yang satu ini. Untuk tahu hasil foto dan videonya gimana, yuk kita lihat beberapa hasilnya aja. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di pinggir jalan. Kita bakal tes kamera belakang Infinix Hot 70 dengan resolusi mentoknya di 2K 30 fps. Kita pakai resolusi tertinggi tanpa stabilisasi, karena kalau pakai stabilisasi nanti dia bakal ke crop frame-nya dan turun ke 1080 30 fps. Gimana? Ini karena kita di pinggir jalan, audio saya terdengar dengan jelas nggak? Coba komen di bawah. Oke teman-teman, dan sekarang kita nyobain kamera depan dari Infinix Hot 70. Resolusi mentoknya juga di 2K 30 fps. Menurut kalian kayak gimana nih untuk hasilnya? Teman-teman langsung komen di bawah aja untuk kualitas dan audionya ya. Sekarang kita lihat foto siang hari. Untuk kamera utamanya, kalau kalian nggak bandingin sama HP lain, sebenarnya HP ini aman-aman aja ya untuk fotonya. Detailnya masih oke, berkat bantuan pemrosesan dari AI-nya. Bahkan foto dari HP ini bisa membedakan langit dengan awan yang menandakan dynamic range-nya cukup baik. Lanjut ke kondisi malam hari. Hasilnya cukup mengejutkan kami. Awalnya kami pikir kalau hasilnya akan kurang banget, mengingat harganya yang murah. Tapi ternyata kami keliru dan malah lebih suka dengan hasil foto malamnya. Gimana kalau menurut kalian? Terakhir, buat kalian yang suka selfie, ini hasil kamera depannya. Jujur, dari kami cukup puas dengan hasilnya ya. Detailnya tuh masih ketangkep dengan jelas, dan separasi warna antara wajah kulit dan backgroundnya pun terlihat cukup baik. Dan lagi-lagi, untuk foto dari kamera depan pada saat malam hari ini spesial, berkat flash yang disematkan oleh Hot 70 kali ini. Oke teman-teman, dan ini adalah perekaman video Infinix Hot 70 2K 30 fps pada saat malam hari. Gimana menurut kalian untuk hasilnya? Coba teman-teman nilai sendiri, karena kan ini kondisinya gelap dari detail dan kualitas video. Langsung komen di bawah, oke? Oke teman-teman, dan ini kita tes untuk kamera depannya, resolusinya juga yang paling mentok. Dan yang menarik adalah kamera depannya ini ada flashnya. Nah, ini ketika dinyalakan untuk flashnya. Gimana menurut kalian untuk hasilnya? Langsung komen di bawah aja ya. Tapi layaknya sebuah keseimbangan alam semesta, di mana ada kelebihan yang luar biasa di harga yang murah, pasti ada kompromi menyakitkan yang harus kita telan nih. Yuk kita bahas kekurangannya teman-teman. Untuk yang pertama, ini pasti akan langsung ngeh nih kalian kalau lihat layar HP ini. Bezelnya ini masih sangat tebal dan penggunaan panelnya masih di IPS, pakai IPS ya. Di pertengahan tahun 2026 ini, mata kita nih udah kebiasa dimanjain dengan bezel tipis dan kontras warna pekat dari layar-layar AMOLED. Ngelihat layar Infinix Hot 70 nih rasanya kayak ditarik mundur beberapa tahun ke belakang. Ya walaupun memang sih refresh rate-nya udah 120 Hz yang mulus, tapi ketebalan bingkai layarnya bener-bener ganggu banget untuk estetika dan ngasih kesan HP murah yang sangat kerasa gitu loh saat kalian lagi pakai buat nonton Netflix atau bahkan YouTubean gitu. Kekurangan yang kedua ada di sektor dapur pacu. Mengingat HP ini mengusung nama besar dari seri Hot dari Infinix yang biasanya menjadi andalan performa, ini seri Hot 70 loh. Performa dari MediaTek Helio G100 di HP ini rasanya tuh kayak kurang banget lah. Kalau sekedar dipakai scrolling TikTok, bales WA, atau pemakaian kasual, ya masih aman terkendali sih memang. Tapi ketika kalian coba hajar HP ini dengan game berat berjam-jam, limitasinya tuh kerasa banget loh. Mulai dari frame drop yang tiba-tiba muncul, sampai suhunya yang mulai hangat. Ekspektasi saya terhadap performa Hot kali ini rasanya belum terpenuhi secara maksimal. Yang ketiga, dan ini yang paling krusial buat kalian yang pengen ngambil varian tertingginya. Masalahnya itu di build quality-nya. Seperti yang tadi udah saya jelasin, HP ini kan punya varian yang nembus harga 3 jutaan. Dan karena ada pilihan harga setinggi itu, build quality-nya dan keseluruhan bodi plastik ini tuh berasa kurang premium.
Ya, walaupun kalau kalian beli varian 2 jutaan awal, bodi plastik back dan plastik frame ini masih sangat bisa dimaklumi loh. Tapi kalau kalian ngeluarin uang 3,3 juta rupiah hanya untuk mendapatkan material bodi yang terasa ringkih dan terkesan kopong saat diketuk, rasanya nyesek banget loh. Di rentang harga 3 juta, para kompetitor sudah banyak yang nawarin material kaca atau bahkan material vegan leather yang jauh lebih mewah. Jadi, mari kita tarik kesimpulannya. Apakah Infinix Hot 70 ini adalah sebuah mahakarya? Enggak. Apakah HP ini layak untuk dibeli? Jawabannya sangat layak, tapi sangat bergantung pada varian mana yang kalian pilih. Infinix memang terbukti sukses mematok standar baru mengenai apa yang seharusnya ditawarkan oleh sebuah HP entry level di tengah kondisi ekonomi yang serba mahal ini. Varian paling murahnya kan di harga 2,1 jutaan. Itu tuh sweet spot yang wajib kalian jadikan pilihan utama. Di harga segitu, kalian dapat baterai badak 6000 mAh, chargingnya cepat, dan layarnya mulus. Itu sebuah kemenangan telak. Tapi begitu budget kalian udah nyentuh angka 3 juta rupiah ke atas, saran saya tolong tahan dulu. Dengan build quality body plastik yang diberikan dan performa chipset G100 yang kurang memuaskan, varian tertingginya tuh kerasa overpriced dan kalah saing lah jika dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Atau bahkan dibandingkan dengan kakak kandungnya sendiri di seri Infinix Note. Terkadang memang menyedihkan jika kita tengok ke belakang. Di masa lalu tuh 2-3 juta itu bisa nebus HP dengan spesifikasi buas tanpa banyak kompromi sana-sini. Tapi ya, mau nggak mau, inilah realita industri smartphone yang harus kita hadapi di tahun 2026 ini. Gimana menurut teman-teman Brogy? Apakah kelebihan-kelebihan dari Infinix Hot 70 ini mampu menutupi segala kekurangan fatalnya dan layak masuk nggak ke keranjang belanjaan kalian bulan ini? Atau kalian lebih milih cari HP second dan cari flagship lama? Coba drop unek-unek keresahan dan pendapat kalian di kolom komentar ya yang ada di bawah. Terima kasih ya yang udah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi, pamit undur diri. Di tengah gempuran harga yang kadang bikin gak masuk akal, sektor dayanya adalah monster yang sebenarnya. Infinix tuh menanamkan baterai berkapasitas 6000 mAh. Aku nanya, hah? Kalau sekedar dipakai scrolling TikTok, balas WA, atau pemakaian kasual maksudnya, ya masih aman terkendali. Tapi ketika kalian nyoba pengazar, gila men, ngazar HP ini. Pakai headset kabel kesayangan kalian. Di tengah gempuran harga yang Infinix memang terbukti sukses mematok. Dan harganya ini nembus 3 jutaan. Dari karena capek. Kudune apa? Aku wis nahan yo. Untuk yang pertama akan langsung nih menyapa kanta kalian mata papa. Di masa lalu di mana 2-3 juta itu bisa menembus HP dengan spesifikasi buas tanpa banyak harus kompromi sana sini. Ulang ya? Gak enak cuy ya. Gak apa-apa ya. 2-3 juta itu udah bisa nembus HP dengan spesifikasi buas tanpa banyak